Sosok Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Merangin Jambi, Bribka Purnawirawan Ahmad Fahmi, tengah jadi sorotan publik. Aksi Ahmad Fahmi yang marah dan melempar kotak tisu saat hearing dengan PT Sumber Guna Nabati menuai tanggapan positif dari masyarakat Tabir Selatan. Sejumlah warga Tabir Selatan berpendapat apa yang dilakukan Ahmad Fahmi itu bentuk ketegasan wakil rakyat lantaran saat hearing tidak ada ketegasan dan putusan dari pihak perusahaan soal pencemaran limbah. Selain itu, warga juga mengeluhkan janji perusahaan yang tidak ditepati. Jumat 24 Januari 2025, tim redaksi mencoba mendatangi sumber lokasi yang menjadi polemik sejumlah warga Tabir Selatan. Terlihat limbah PT Sumber Guna Nabati dari kolam penampungan mengalir langsung ke kanal-kanal milik masyarakat hingga mengalir ke sungai. Inilah salah satu pemicu amukan Waka 2 DPRD Merangin yang membela masyarakat, khususnya warga desa Bungo Antoy. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Desa Bungo Antoy Karmanto. Saat berada di lokasi tak jauh dari kolam penampungan limbah, sumur milik warga tidak bisa digunakan untuk mencuci karena air dan sabun disatukan tidak mengeluarkan busa. Pihak ke Wakil Ketua DPR karena kemarin itu tidak ada kejelasan dari perusahaan itu, tidak bisa memutuskan sesuatu, semuanya harus koordinasi dulu, dan itu sangat alot lama kemarin. Dan itu yang terakhir kali memuncaknya ya pas waktu Wakil Ketua DPR melemparkan tisu, dan itu emang amarah yang sudah sangat memuncak. Ya, Wakil Ketua DPR tetap membela masyarakat. Pencemaran limbah, kami masyarakat biasa tentunya tidak tahu zat kimia apa yang ada di dalam situ. Cuman pengakuan dari DLH Kabupaten Merangin kemarin masih diambang baku mutu air. Tentunya kami juga meminta jangan sampai hanya satu penelitian dilaborkan, tapi lebih meningkat lagi labor-labor yang lainnya, dan ini supaya masyarakat bisa nyaman, bisa hidup sehat. Tentunya ya kami di sini banyak sekali debu yang berterbangan dengan aktivitas warga, tak kalah kering tapi tak kalah basah kami berlumpur, dan inilah yang masyarakat inginkan supaya bisa hidup sehatnya. Dengan adanya perusahaan ini bisa membantu masyarakat, penderitaan masyarakat yang selama ini kita rasakan. Perusahaan apa itu, Pak? Perusahaan PT Sumber Guna Nabati yang berdiri kurang lebih sampai saat ini sekitar 9 tahun atau 10 tahun ya. Dampak masyarakat sekarang ini banyak penderita penyakit pernapasan, tentunya batuk, pilek dan sebagainya, dan itu sudah lama terjadi. Baru tahu bahwasanya ada penyakit kulit yang menyerang warga, karena itu kan keterangan dari Dinas Kesehatan Kecamatan Tabir Selatan. Ada beberapa pegawai kecamatan yang menyampaikan ke kami. Sementara itu, Ketua BPD Desa Bungo Antoy Heru Kristianto mendukung apa yang dilakukan Wakil Ketua 2 DPRD Merangin. Hal ini agar cepat menyelesaikan permasalahan warga dengan perusahaan. Ia mewakili masyarakat ingin bekerja sama dengan baik dan jaga keharmonisan. Wakil anggota DPR pertemuan di kantor DPR, saya sangat berterima kasih karena ini membantu masyarakat ya untuk memberikan sanksi kepada perusahaan agar cepat baiki apapun yang bocor ataupun limbah-limbah yang mengalir ke Sungai Rete ini sekiranya merugikan masyarakat bisa diperbaiki. Untuk perusahaan tolong diperhatikan masyarakat kami ya, yang tercemar ataupun yang tidak, karena sebelum perusahaan PT SGN yang 2 tahun ke belakang ini masyarakat kami terasa nyaman, tidak pernah ada masalah. Setelah ganti manajemen, kenapa timbul masalah di masyarakat kami. Jadi kami perwakilan dari masyarakat, penampung aspirasi masyarakat, kami dari pemerintahan Desa Bungo Antoy ingin bekerjasama yang baik dari perusahaan ataupun dari pemerintahan. Jaga keharmonisan agar sama-sama tidak merugikan masyarakat kami.
Sawal, salah satu warga desa Bungo Antoy mengatakan ia tidak terima tanahnya menjadi aliran limbah PT Sumber Guna Nabati karena kanal-kanal yang dialiri limbah saat ini ia yang menggali dan merupakan tapal batas tanah. Selain itu, ia juga mengeluhkan bau limbah yang dikeluarkan. Tidak terima adanya buangan limbah di paret saya. Dulu pertama Shogun begitu turun, saya langsung bikin perbatasan paret ini. Ternyata sudah 10-an tahun lebih, apalagi manajemen baru ini nggak tahu asal usulnya paret ini siapa yang bikin. Dulu yang bikin ini alatnya Pak Kades dengan mandornya namanya si Didi anggotanya. Jadi kami bikinlah paret sampai jembatan Rete sana. Ternyata ini dimanfaatkan sama orang Shogun sampai sekarang untuk buangan limbah. Kan itu. Ini lari ke sungai ini Pak ya? Ke sungai. Sungai yang dimanfaatkan masyarakat Pak? Iya, Sungai Rete namanya. Masyarakat. Sementara saya 3 meter dari pabrik limbah itu rumah saya. Sumur saya duluan yang tercemar. Ya kan? Dikasih fasilitas si apapun nggak pernah sama saya. Sementara saya yang saking nggak tahannya tinggal di situ. Saya terpaksa bikin rumah di Tran SPB Tamulu. Kan itu. Sekarang rumah saya hanya dapur. Ngapa begitu? Dana saya enggak cukup, Pak. Kan itu. Nah, sementara kalau saya tahankan di sini, cucu saya kan masih kecil, pastinya dia nggak tahan bau limbah itu. Saya sendiri aja nggak tahan. Kepala Desa Bungo Antoy Karmanto menceritakan kronologi sebelum Wakil Ketua 2 DPRD Merangin mengamuk. Saat itu warganya mengadu ke DPRD soal pencemaran limbah. Selain itu, warga juga mengeluhkan janji perusahaan yang tidak ditepati. Perjanjian perusahaan hanya formalitas untuk menjalankan kewajiban beliau. Beliau mengerjakan tapi hanya sekedarnya, ala kadarnya. Yang penting sudah dikerjakan sudah. Itu yang terjadi. Semuanya tidak dikerjakan secara merata. Perjanjiannya Tugas beliau. Perjanjiannya gimana perjanjian? Perjanjiannya setiap 3 bulan akan dilakukan penservisan jalan. Setiap debu akan dilakukan penyiraman. Tapi selama ini kalau tidak kita mintai, perusahaan tersebut tidak melakukan penyiraman kalau dikala kemarau. Jadi debu berterbangan kemana-mana. Terkait tronton tadi gimana Pak? Tronton Pak? Kalau tronton sebenarnya kemarin masyarakat tentunya pengennya tidak dimasukkan tronton. Tapi karena dulu ada perjanjian, kami pemerintahan kecamatan, kepala desa dengan camat waktu itu berembuk bahwasanya emang tronton diperbolehkan masuk dengan perjanjian harga TBS bisa naik di angka 80 sampai 100 rupiah per kilogramnya. Tapi ternyata sampai sekarang ini itu hanya tinggal janji semata. Di sisi lain, perwakilan PT SGN saat hearing membela diri dengan mengklaim perawatan jalan telah dilakukan secara rutin setiap 3 bulan. Karena pernyataan itu tidak memuaskan warga dan anggota dewan yang hadir, pihak perusahaan akan mengomunikasikan hal tersebut ke manajemen. Puncak perdebatan terjadi ketika anggota Komisi 3 DPRD Merangin, Safrion, meminta nama-nama manajemen PT SGN untuk diundang hadir pada rapat berikutnya. Alih-alih memberikan daftar nama, perwakilan perusahaan menjawab bahwa hal itu harus dikonfirmasi ke manajemen. Itulah yang akhirnya memancing amarah Wakil Ketua 2 DPRD Merangin, Bribka Purnawirawan Ahmad Fahmi. Dengan wajah merah, Fahmi berdiri dan melempar kotak tisu yang ada di dekatnya. Aksi Wakil Ketua DPRD Merangin ini pun terekam kamera dan viral di media sosial. Fahmi kemudian meminta rapat dijadwalkan ulang untuk rapat selanjutnya akan melibatkan lintas komisi agar masalah PT SGN bisa dituntaskan secara menyeluruh. Sementara itu, tim redaksi mencoba menemui pihak manajemen PT SGN untuk melakukan klarifikasi terkait polemik dengan masyarakat ini. Hingga berita ini ditayangkan belum ada yang bisa dikonfirmasi. Dari Kabupaten Merangin, tim liputan melaporkan.